Seperti itu cuy. Nah aku sih maunya mereka langsung bereaksi, langsung kayak masuk gitu ya ke dalam guys. Kalau yang kemarin aku bedah, aku buka telurnya kayaknya bagus-bagus, ada merah-merahnya gitu guys. Di vlog selanjutnya aku mau cek telur yang betinanya kemarin tidak selamat itu ya, betinanya mau aku buka apakah bagus telurnya atau tidak. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku sudah menyiapkan sarang buatan lagi ya. Ini dari Kokopit tapi kali ini tuh. Dan hari ini karena sarang buatannya untuk di Aviary Zilla Land atau di kandang kulon itu sudah jadi. Nah ini sekarang buat yang atas. Jadi di kandang atas, tada. Ini pakai ember bekas cat guys. Buat kalian yang belum tahu atau penasaran atau pingin buat misalnya. Dan hari ini kita akan ke atas langsung untuk memasang jebakan sarang buatan ya. Sarang buatan iguana ini untuk nantinya dia bertelur. Mudah-mudahan mau. Nah kenapa aku pasang sekarang guys? Aku pasang sekarang karena hujan lagi nih. Mereka udah berhenti makan. Jadi iguana tuh yang betina kalau udah mau bertelur, salah satu tandanya adalah nggak mau makan. Seperti yang kalian lihat tuh, si kangkungnya masih utuh, kecambahnya juga, yang mana padahal mereka ini harusnya rakus banget sama yang namanya dua makanan itu ya, kangkung, kecambah, pepaya, tapi di skip karena mereka sebenarnya mau bertelur guys. Nah mumpung mereka ini belum ada tanda-tanda untuk gali-gali atau mengorek-ngorek bagian bawah untuk bertelur. Nah aku kasih sekarang nih cuy. Kok hujan ya? Tumben ini hujan guys, rintik-rintik tipis-tipis. Kita sambil hujan-hujanan dikit lah. Nah seperti ini aku pasangnya di sebelah sini biar gak kehujanan cuy. Nih nanti secara naluri si iguana akan menempati ini, masuk sini terus bertelur. Harapannya sih begitu. Nah ini aku baru pertama kali ya masang yang seperti ini. Iguana betinanya yang akan bertelur harusnya sini, sini, sama satu lagi di bawah tuh kelihatan ekornya doang. Aku nggak berani megang, takutnya stres ya kalau lagi hamil atau mau bertelur. Wajib dibikin tidak stres cuy. Oke, kita lihat dari sisi sebelah sini supaya tidak kehujanan. Oke, ini aku udah pasang situ ya, mudah-mudahan nggak ditumpahin. Ini aku bikin lubangnya di atas supaya udah mulai lihat, supaya mirip sarang buatan guys. Kalau iguana itu kan dia akan bersarang di dalam tanah dan akan bikin lubang kan di dalam kayak gua gitu. Nah ini aku bikin replikanya kayak yang di Aviary sana lah, yang kemarin itu. Jadi nanti dia akan masuk situ, gali-gali. Mudah-mudahan nanti di ujung, di dasar dia sudah bertelur. Ini udah mulai lihat-lihat nih dia. Benda apa tuh? Benda apa tuh? Ayo turun sini. Seperti itu cuy. Nah aku sih maunya mereka langsung bereaksi, langsung kayak masuk gitu ya ke dalam guys. Nah ini ada yang bertanya juga, di sini ada satu jantan dan dua betina. Aku habis Senin tanya si Lawat di Instagram, bang kalau sudah kawin apakah iguana jantannya wajib dipisah atau enggak? Nah ini contoh yang aku nggak pisah cuy. Jadi jantannya yang sana tuh, tuh jantannya di sana tuh, ini yang betinanya. Nah ini betina lagi di bawah tadi tuh. Nah ini aku nggak pisah ya, sama sekali nggak pisah, soalnya mereka masih akur-akur aja, damai. Ada juga kasus dimana iguana setelah musim kawin, udah selesai kawin nih, tapi jantannya tetap ganas sama betinanya guys. Nah itu padahal si betinanya sudah hamil. Jadi wajib dipisah yang mengalami peristiwa seperti itu setelah dikawin. Udah selesai kawin loh kok masih duel, masih mau dikawin si betinanya, padahal betinanya udah menunjukkan tanda hamil, yaitu perutnya udah mulai ngembung gitu, ngembung, terus masih dikawin. Dan biasanya betina nanti jadi stres guys, makanya wajib dipisah. Itu yang jantan masih santai-santai aja kan. Nah nanti kalau aku melihat ada tanda-tanda yang tidak seharusnya terjadi, di mana jantannya gigitin betina terus atau malah bikin stres, nah langsung aku nantinya akan pisah cuy. Dan untuk informasi kalian, ini betina adalah betina yang akan pertama kali bertelur ya tahun ini guys. Jadi ya kemungkinan zong besar di sini, tapi yang gede, yang satunya di bawah itu kemungkinan jadinya besar guys.
Nah, begitu cuy. Mantap ya. Ayo naik dong. Naik, masuk dong. Ini kalau dilihat-lihat tuh mukanya mirip si rupa kita nggak sih? Mirip-mirip sih, tapi versi betina. Gak mau dia. Gak mau sambil diliatin. Ya udah, kita tunggu aja si betina ini, nanti kalau ada yang masuk kita coba rekam lagi ya guys. Tuh kangkungnya masih utuh, kalian lihat. Oke guys, nih betinanya ada tanda-tanda naik ke sini. Tadi aku naruh batu di atasnya ember dan lihat dia lompat ke atas batunya, dan kita lihat yang terjadi guys. Jadi dia dari sini nih turun. Coba ya, apakah dia masuk atau bingung kayaknya dia di atas itu. Tunggu yuk. Ya turun cuy, bocahnya turun, nggak tahu ngapain, cuma turun. Ya udahlah, biarin terjadi alami aja, kita nggak perlu buru-buruin karena nanti dia akan pasti akan secara naluri mencari-cari cara untuk atau tempat untuk bertelur ya cuy. Nah guys, setelah aku tungguin, ternyata si iguana tadi yang di sini naik lagi ke sini, tapi dia nggak mau bertelur ya. Jadi kita biarin aja secara alami, nantinya pasti dia akan mencari-cari tempat untuk bertelur pada akhirnya guys. Nah yang perlu diperhatikan, setelah kalian bisa pasang nesting box atau tempat sarang buatannya untuk iguana ini, kalian yang harus diperhatikan adalah yang aku sering ulang-ulang, betinanya perlu hidrasi atau perlu air, perlu cairan yang banyak kayak pepaya, melon, semangka, pokoknya makanan buah-buahan yang banyak mengandung air. Ini kemarin aku udah kasih semangka, pepaya juga, dan kalian bisa kasih kecambah. Kecambah itu juga banyak mengandung air juga ya guys, dan kangkung untuk makanan hariannya. Dan ini karena hari ini dia nolak, jadi aku udah pasangin nesting boxnya ya. Mudah-mudahan kayak seminggu 2 minggu lagi mungkin si betinanya udah mulai cari tempat untuk gali-gali, dan mudah-mudahan bisa masuk sini ya sarang buatannya. Nah bang, gimana sarang buatannya dibuat? Apakah harus yang kayak kontainer persegi panjang atau harus ember bentuk tinggi seperti ini? Nah kalian bisa buatnya 2 versi cuy. 2 versi, yang versi pertama adalah bisa tinggi seperti ini, yang versi kedua adalah yang kotak. Terserah sebenarnya tuh bentuknya bebas. Yang penting adalah suatu ruang di dalam yang gelap, terus dikasih lubang untuk dia keluar masuknya ya guys. Dan kalau bagus lagi, daripada si kotak atau embernya ini terlalu pengap, kalian bisa dilubangin dulu. Jadi untuk ventilasi juga penting guys. Nah ini untuk bertelurnya dia untuk sementara ya. Jadi setelah dia bertelur nggak dibiarin aja terus biarin atas itu, nggak ya, langsung diambil guys. Diambil terus dimasukin ke inkubator. Inkubatornya yang belum lihat inkubatornya bisa cek di video lainnya cuy. Nah ini banyak pertanyaan juga tentang iguana yang bertelur ya. Kita akan bahas tentang iguana bertelur dan betina. Iguana betina yang bertelur, OTW bertelur. Salah satunya adalah tadi itu, setelah kawin apakah jantan harus dipisah atau digabung boleh, udah terjawab. Nah setelah itu kita mundur ke belakang ya, apa ciri iguana betina hamil. Mundur lagi dah, dari iguana yang siap dikawinkan itu umur berapa. Banyak yang tanya banget ini, diulang-ulang pertanyaannya ya, tentang umur berapa iguana boleh dikawinkan. Nah jawabannya adalah, kalau aku bukan umur tapi ukuran cuy. Jadi ukuran minimal iguana untuk dikawinkan yang betina itu adalah 1 meter. Kurang dari 1 meter resiko tinggi, lebih dari 1 meter resiko rendah. 1 meter 50-50, tapi lebih besar, lebih panjang, lebih gendut, lebih jumbo, dia akan lebih oke dikawinkan guys. Dari segi apapun ya, dari ukuran, umur, kematangan reproduksi juga ukuran aku. Semeter paling enggak ya 120 cm lah, 1 meter lebih 20 cm itu udah oke banget guys. Dan bagus lagi kalau proven adalah iguana itu udah pernah bertelur, udah pernah dikawinkan, bertelur dan menetas. Jadi kayak proven 2 kali 3 kali itu nanti tinggal nerusin lah istilahnya guys di tempat kalian yang mau ternak iguana. Nah setelah dikawinkan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah 2 bulan setelah dikawinkan itu dia akan hamil. Ciri-cirinya adalah perutnya membuncit. Sebenarnya perutnya membuncit itu akan terjadi setelah kayak 2-3 minggu setelah dikawinkan ya. Jadi kayak 3 minggu dikawinkan, kalian lihat fisiknya, bagian perut itu walaupun belum makan pagi-pagi itu buncit. Nah itu artinya si iguana hamil guys, iguana betinanya hamil. Nah itu udah berarti jadi kayak 50% lah jadi guys. 50% udah jadi, udah fix nih hamil. Nah setelah 2 bulan setelah dikawin dia akan brojol, bertelur. Bertelur dia akan terjadi yang aku siapin seperti ini. Jadi dia kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan kurang beberapa hari lagi udah 2 bulan, yang mana ya ini pas banget untuk aku kasih sarang buatan cuy. Nah nanti 2 bulan dia bertelur, dia cari-cari, dan nggak selesai sampai di situ. Kalau lancar
si iguana akan langsung masuk ke sarang buatan dan bertelur. Kalau tidak lancar, dia akan bingung untuk bertelur di mana. Kayak yang aku bedah kemarin. Yang aku bedah kemarin itu kayaknya kebingungan dia apa ya? Kayak gak tahu kenapa dia tuh susah untuk bertelur. Entah kenapa. Padahal udah disiapin banyak tempat nesting boxnya, ada 2, ada kotak pasir, tapi tetap aja dia nggak mau bertelur. Dan ada guys yang seperti itu, udah disiapin di mana-mana, dia nggak mau bertelur sampai bener-bener kurus, ekornya kurus sampai lemas, nggak mau makan dan akhirnya lemas dan mati. Terus cekung ya, ininya dehidrasi kan, nggak mau minum juga, udah organ dalamnya juga kayaknya udah nggak aktif, terus is dead. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau lancar, nah itu tadi yang nggak lancar. Kalau lancar, dia akan langsung bertelur di tempat semestinya. Dan contohnya udah ada lagi di video lainnya sebelum ini, kayak seminggu yang lalu ada video aku bikin iguana yang bertelur di dalam itu, dan akhirnya dapat kurang lebih 25-30 butiran. Dan udah aku inkubasi. Nah itu yang lancar jaya. Setelah kawin 2 bulan kemudian langsung bertelur langsung aku ambil dan diinkubasi. Itu yang super lancar ya. Dan betinanya pun langsung recovery, langsung mau makan lagi guys, untuk penggendutan di tahun depan. Setahun sekali kan iguana itu. Nah selesai begitu, sudah bertelur dan udah diinkubasi. Setelah diinkubasi 3 bulan kemudian dia menetas. 3 bulan, jadi total ada prosesnya 5 bulan ya. 2 bulan hamil, lalu 3 bulan adalah inkubasi. 5 bulan dari kawin sampai mengeluarkan iguana lagi ya, iguana baby gitu cuy. Prosesnya panjang, lumayan panjang ya, 5 bulan untuk ternak iguana ya. Nah oke, jadi kayak gitu ya. Itu adalah proses dimana iguana dari kawin sampai bertelur, dan aku sering banget sharing ke kalian di Instagram silaword_real dan YouTube juga cuy. Banyak yang tanya juga, kita sharing-sharing informasi, bertukar informasi juga. Dan di beberapa langkah tadi itu banyak banget faktor yang terlibat cuy. Kayak misalnya kalau misalnya nggak lancar ya, itu tadi lancar, cepet ya, lancar tuh kayak kawin, hamil, bertelur, menetas tuh cepet kan. Tapi kalau kita runtut dan banyak masalah-masalah yang terjadi kayak egg binding, prolapse, sariawan, banyak banget kayak gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi proses tadi ya, dari hamil, bertelur, kawin, dan lain-lain sampai menetas. Bahkan menetas pun masih ada dramanya dulu guys. Ada yang nggak, ada yang kepalanya udah keluar tapi akhirnya mati, ada yang udah menetas beberapa hari mati, ada yang udah menetas sudah sehat, udah makan, atau kena penyakit pencernaan. Nah gitu. Nah itu tadi banyak faktor tadi udah aku bahas, sering bahas di tahun sebelumnya di YouTube juga tentang penyakit-penyakit dan faktor-faktor yang tadi aku sebutin ya cuy. Dan setiap tahunnya itu beda, walaupun kasusnya sama ya, kayak egg binding itu setiap tahun ada, tapi beda detailnya. Kayak misalnya egg binding ini gara-gara stres, gara-gara disikat jantannya dan lain-lain, itu jadi setiap tahun beda. Jadi setiap aku bahas dengan tema yang sama, tetap detailnya beda. Kayak yang betinanya kemarin tuh juga aku bedah, dari tahun lalu tuh juga ada yang itu aku bedah tapi dalamnya kuning telurnya, jadi udah fix infertil. Kalau yang kemarin aku bedah, aku buka telurnya kayaknya bagus-bagus, ada merah-merahnya gitu guys. Di vlog selanjutnya aku mau cek telur yang betinanya kemarin tidak selamat itu ya, betinanya mau aku buka apakah bagus telurnya atau tidak. Seperti kayak gitu dulu vlog kali ini. Thank you buat kalian udah memperhatikan dari awal sampai akhir aku ngoceh ya. Dan semoga sarang buatan ini berguna bagi nusa dan bangsa ya. Semoga iguananya mau bertelur di situ. Kalau nanti misalnya apes-apesnya dia nggak mau bertelur di situ, nanti kita akan cari cara lain. Pokoknya kalau iguananya sudah menunjukkan tanda-tanda mau bertelur, itu biasanya tinggal dimasukin ke kontainer yang udah diisi pasir atau kokopit, pasti akan jadi. Pasti akan bertelur lah. Tapi kalau masih belum juga, ya itu adalah salah satu resiko guys. Yang penting kita sudah mengusahakan. Oke, gitu dulu. Thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana tahu reptil lainnya guys. Bye bye bro. Jadi guys, sebelum video ini tayang, aku mendapati atau memergoki si betina. Ternyata di dalam ada bakso. Ada di dalam sini dan lagi bertelur tuh ekornya ya. Gak tahu sih bertelur atau enggak. Bentar guys, aku penasaran. Oh itu kepalanya di situ cuy. Lihat, aduh. Bakso. Nih, tuh kepalanya tuh ya, kelihatan ya. Bakso.
bakso lagi. Nah itu lagi nggak tahu bertelur atau ngapain, yang jelas dia sudah tahu nih untuk bertelur. Jadi ini kita bisa dibilang berhasil ya bikin bakso bikin sarang buatan untuk iguana coy. Ini dia keluar nih kayaknya. Iya maaf, kita harusnya nggak boleh ganggu sih. Oke, besok ditunggu ya update-nya guys. Nih sarangnya mantap cuy. Yang satunya mana ya? Satunya di dalam gitu ekornya.